Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan belajar tentang dan perubahannya. Jadi di dalam ilmu fisika atau ilmu sains, khususnya sains fisika, itu suhu itu diartikan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Ya, jadi itu adalah pengertian suhu. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari biasa kita gunakan, jadi air yang panas atau air masak yang kita rebus itu adalah air yang bersuhunya tinggi. Kemudian air yang dingin atau es batu dan sebagainya itu termasuk benda yang memiliki suhu yang rendah. Jadi konsep suhu itu artinya semakin panas suatu benda, maka suhu benda tersebut semakin tinggi, dan semakin dingin suatu benda, maka suhu benda tersebut semakin rendah. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah tangan kita itu kita bisa menggunakan sebagai pengukur suhu badan? Nah, seperti ilustrasi tadi, ketika kalian demam, pasti yang kalian lakukan itu adalah yang pertama-tama harus kalian meraba badan kalian dengan menggunakan indera, itu tangan. Jadi ketika kalian menggunakan tangan, kalian pasti akan menyimpulkan bahwa kita saat ini mengalami sakit demam karena badan kita terasa sangat panas. Tetapi apakah itu bisa membuktikan untuk kita harus dirawat di rumah sakit atau kita harus berobat ke klinik terdekat? Tentunya di dalam pengukuran itu pasti harus kita menggunakan alat ukur yang sesuai, ya. Jadi tangan kita itu tidak menjadi patokan untuk kita mengukur suhu suatu benda. Nah, kalau begitu apa yang kita perlukan untuk mengukur suhu suatu benda? Ya, jadi dalam ilmu sains, khususnya sains fisika, jadi alat yang digunakan untuk mengukur suhu, suatu benda itu dinamakan dengan termometer, ya. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda itu adalah termometer. Ya, ini adalah contoh dari termometer. Ya, ini salah satu contoh dari termometer, yaitu termometer dinding, di mana termometer ini biasanya digunakan di dalam ruangannya atau biasanya diletakkan di dinding untuk mengukur suhu sebuah ruangan, ya. Kemudian untuk termometer, karena kita tahu suhu itu merupakan besaran pokok, dan satuan dari suhu itu kalian sudah pelajari pada bab pertama, yaitu satuan dari suhu itu adalah Kelvin. Nah, ketika kita mempelajari termometer, itu ada beberapa manfaat. Termometer itu kita klasifikasikan menjadi 4 bagian, ya.
Jadi berdasarkan manfaat penggunaan termometernya, itu termometer itu dibagi menjadi 4. Ya, jadi yang pertama itu adalah termometer badan. Oke, kemudian yang kedua itu adalah termometer maksimum minimum. Termometer maksimum minimum. Kemudian yang ketiga itu adalah termometer dindingnya yang sudah dicontohkan tadi, termometer dinding. Kemudian yang keempat itu adalah termometer batang. Atau bisa juga digunakan atau biasa disebut juga termometer laboratorium ya. Oke, jadi kita lihat yang pertama itu adalah termometer badan ya. Jadi termometer badan di sini saya akan menjelaskan. Termometer badan itu biasanya digunakan untuk mengukur suhu badannya, jadi sesuai dengan namanya, termometer badan itu adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan seseorang ya. Jadi untuk termometer ini biasa disebut sebagai termometer klinis ya, atau biasa digunakan oleh para dokter untuk mengukur suhu badan manusia. Ya, jadi untuk skala termometer badan ini berkisar antara 34 derajat Celcius. Jadi dia berkisar antara 34 derajat Celcius atau 35 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat atau 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Ya, jadi itu adalah skala dari termometer badan. Jadi perlu kalian ketahui bahwa termometer badan itu biasanya disebut juga termometer klinis yang biasa digunakan oleh dokter atau perawat untuk mengukur suhu badan manusia atau mengukur suhu badan seseorang. Kemudian yang kedua, kita lihat yang kedua adalah termometer maksimum minimum. Nah, untuk termometer maksimum minimum itu sering digunakan oleh BMG ya, atau biasa disebut dengan Badan Meteorologi dan Geofisika. Ya, dalam penggunaannya mereka menentukan perkiraan cuaca ya. Jadi untuk termometer maksimum minimum ini digunakan untuk memperkirakan perkiraan cuaca. Jadi untuk penentuan suhunya itu meliputi suhu maksimum atau suhu yang paling besar hingga suhu yang paling kecil atau suhu paling rendah, suhu paling tinggi sampai dengan suhu yang paling rendah dari suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Ya, kemudian termometer ini juga biasa disebut dengan termometer Six Bellani sesuai dengan nama penemunya, yaitu jadi termometer ini ditemukan oleh ahli yang bernama James Six dan Bellani. Ya, jadi perlu kalian ketahui untuk termometer maksimum minimum itu biasanya digunakan untuk menentukan perkiraan cuaca.
Kemudian kita lihat yang berikut, yang ketiga. Kita lihat itu adalah termometer dinding, seperti yang sudah saya jelaskan di contoh tadi, berdasarkan ilustrasi tadi. Jadi termometer dinding itu biasanya dimanfaatkan untuk mengukur suhu udara di dalam ruangan. Jadi biasanya termometer dinding itu biasanya diletakkan tegak ya pada dinding sebuah ruangan, dan pemakaiannya adalah untuk mengukur suhu pada ruangan. Kemudian skala dari termometer dinding itu dia berkisar antara negatif 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius ya. Jadi ketika kita mengukur menggunakan termometer dinding, maka suhu normal pada suatu ruangan itu adalah 25 derajat Celcius ya. Kemudian kita lihat yang berikut, yang keempat. Skala pada termometer. Namun sebelum kita mempelajari tentang skala termometer, jadi ketika saat kita mengukur suhu dengan suatu termometer, itu kita harus memerlukan suatu acuan ya. Jadi kita harus mengambil suatu acuan yang kita perlukan itu untuk kita menentukan skala pada suatu termometer. Dan acuan yang sering digunakan itu adalah kita harus menggunakan atau kita harus menentukan titik didih dan titik beku air pada tekanan 1 atmosfer ya. Jadi biasanya titik didih itu biasanya disebut dengan titik tetap titik tetap atas, dan untuk titik beku air itu biasanya disebut dengan titik tetap bawah ya. Kemudian di antara titik acuan atas dan titik acuan bawah, kita masih mendapat skala yang dapat kita bagi dalam beberapa skala kecil sesuai dengan selera kita yang membuatnya ya. Jadi pada pembelajaran kita kali ini kita akan khusus mempelajari skala termometer. Jadi ada beberapa ilmuwan ya, itu mereka telah menemukan skala yang menjadi dasar ya. Skala yang menjadi dasar menemukan skala yang menjadi dasar penentuan skala suhu ya. Penentuan skala suhu. Itu yang pertama ya. Kita lihat yang pertama adalah ahli yang pertama bernama Andreas Celsius ya, Celsius. Jadi untuk penemuannya itu dari tahun 1701 sampai dengan 1774 ya. Jadi ketika ia melakukan penelitian, jadi ia membuat ia membuat termometer dengan titik beku air atau titik acuan bawah atau titik tetap bawah itu pada skala. Jadi untuk titik tetap bawah itu adalah 0 derajat Celcius ya, 0 derajat Celcius. Kemudian untuk
titik didih air atau titik tetap atas, titik didih air atau titik tetap atas itu acuannya adalah 100 derajat Celcius ya. Kemudian di antara atau selisih antara titik tetap atas dan titik tetap bawah dari skala Celcius yang dibuat itu dibagi 100 skala ya. Nanti kita akan lihat cara menentukan skala Celciusnya. Kemudian yang kedua, para ahli yang kedua adalah Gabriel Daniel Fahrenheit. Dari hasil penemuannya itu dari tahun 1686 sampai dengan 1736. Ya, jadi Fahrenheit itu dia menetapkan titik beku air atau titik tetap bawah itu dia ambil acuannya adalah 32 derajat Celcius, 32 derajat Fahrenheit. Titik tetap bawah atau titik beku air itu dia ambil 32 derajat Fahrenheit. Kemudian dia mengambil acuan untuk titik didih air atau titik tetap atas itu Fahrenheit mengambil acuan 212 Fahrenheit ya. Kemudian selisih antara titik didih air dan titik beku air atau selisih antara titik tetap atas dan titik tetap bawah pada skala Fahrenheit itu dibagi 180 skala ya. Jadi untuk skala pada termometer Fahrenheit itu satuannya adalah biasanya ditulis derajat Fahrenheit ya. Kemudian yang berikut, yang ketiga itu adalah Anthony Foucault Reaumur. Anthony Foucault Reaumur itu hasil penemuannya dari tahun 1683 sampai dengan 1757 ya. Berbeda dengan Celcius dan Fahrenheit. Jadi untuk Reaumur itu dia mengambil acuan titik beku air atau titik tetap bawah itu dia mengambil acuannya adalah 0 derajat Celcius ya, sama dengan Celcius. Kemudian untuk titik tetap atas atau titik didih airnya, titik tetap atas itu ia mengambil acuannya adalah 80 derajat Reaumur ya. Jadi di antara atau selisih antara titik tetap atas dan titik tetap bawah itu dibagi dibagi 80 skala ya. Jadi kita akan lihat
adalah perbandingan skala antara skala Celcius, skala Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur ya. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk skala Celcius itu titik tetap atau titik didih air yang bagian atas ini. Nah, titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius ya, 100 derajat Celcius, atau titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius ya. Oke, sebelum kita melihat perbandingan skalanya, kita lihat dulu yang terakhir, yang keempat adalah Lord Kelvin. Lord Kelvin itu hasil penemuannya itu dari tahun 1824 sampai dengan 1904. 1904 ya. Yang pertama untuk skala Celcius ya. Dari skala Celcius itu kita cari. Jadi untuk titik didih airnya itu adalah 100 derajat Celcius, dan untuk titik beku airnya itu adalah 0 derajat Celcius. Yang pertama ini ya. Jadi untuk skala Celcius, jadi selisih antara titik tetap atas atau titik didih air dengan titik beku air itu adalah titik didih air atau titik didih air dikurangi dengan titik beku air ya, sehingga selisihnya kita dapatkan 100 kurang 0 sama dengan 100 skala ya. Jadi untuk skala Celcius itu selisih antara titik tetap atas dan titik tetap bawah atau titik didih air dengan titik beku air itu dibagi 100 skala, atau titik didih air dikurangi dengan titik beku air. Nah, sama juga untuk Fahrenheit. Jadi kita lihat untuk Fahrenheit juga langsung kita kurangkan aja. Jadi 212 dikurangi 32. Jadi selisih antara titik didih air dengan titik beku air itu dibagi 180 skala. Kemudian untuk skala Reaumur itu sama juga, langsung kita kurangi aja. Jadi titik didih airnya itu adalah 80 dikurangi dengan 0. Jadi hasilnya adalah 80 skala. Kemudian yang terakhir Kelvin sama juga. Jadi titik didih airnya adalah 373 kurangi dengan titik beku Kelvin, termometer Kelvin itu adalah 273, sehingga hasilnya adalah 100 skala ya. Jadi untuk termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur maupun Kelvin, jadi itu perbandingannya adalah 100. Jadi kita bisa tulis Celcius berbanding Fahrenheit berbanding
Reaumur perbanding Kelvin itu sama dengan 100 berbanding 180 berbanding 80 berbanding 100 ya. Oke, jadi ini adalah perbandingan antara skala Celsius, Reaumur, dan Kelvin ya. Jadi kita akan sederhanakan karena ini kita lihat angkanya sangat besar, jadi kita bisa sederhanakan dengan angka 20 ya. Berarti setiap skala kita bagikan dengan 20. Berarti 100 kita bagi 20 hasilnya adalah 5. Berarti 5 berbanding 180 kita bagi dengan 20 hasilnya adalah 9. Kemudian kita 80 bagi 20 hasilnya adalah 4, dan 100 kita bagi dengan 20 hasilnya adalah 5 ya. Hasilnya adalah 5. Jadi perbandingan antara skala Celsius, skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin itu adalah 5 berbanding 9 berbanding 4 dan berbanding 5 ya. Jadi itu adalah perbandingannya. Kemudian kita akan belajar melihat hubungan antara skala Fahrenheit dengan Kelvin, atau bisa juga skala Celsius dengan Kelvin. Bisa juga kita lihat hubungan antara skala Celsius dan Fahrenheit dan sebagainya. Nah, coba kita perhatikan yang pertama. Oke, kita lihat yang pertama itu adalah hubungan skala suhu Celsius dengan skala Fahrenheit ya. Jadi untuk hubungan skala suhu Celsius dengan skala Fahrenheit itu dapat kita rumuskan sebagai berikut ya. Jadi kita bisa mencari berapakah kita bisa mengkonversikan satuan dari Fahrenheit ke Celsius, bisa juga dari Celsius ke Fahrenheit. Jadi kita menggunakan hubungan atau rumusnya adalah, misalkan kita mencari skala Fahrenheit, itu kita cari menggunakan dengan rumus T derajat Fahrenheit itu sama dengan 9/5 dikali dengan skala Celsius ditambah dengan 32. Kemudian untuk kita mencari skala Celsius, berarti kita menggunakan rumus T derajat Celsius itu sama dengan 5/9 dikali dengan skala Fahrenheit dikurangi dengan angka 32 ya. Jadi ini adalah hubungan antara skala Celsius dengan skala Fahrenheit. Bisa juga kita lihat Reaumur ya. Jadi kita lihat, jadi bisa kita tulis skala. Nah, oke, jadi C berbanding, jadi dasarnya dari sini ya, C berbanding R itu sama dengan 5 berbanding 4. Sehingga untuk kita mencari misalkan kita mencari C atau skala Celsiusnya, berarti 4/5 dikalikan dengan skala Reaumur. Atau bisa juga kita mencari skala Reaumur, berarti kita menggunakan rumus TR sama dengan 5/4 dikali dengan skala Celsius. Nah, ini dapat dari mana? Kita bisa lihat. Nah, misalkan ya, C dibagi R
itu sama dengan 5/4. Jadi ini kita bisa melihat perbandingannya. Jadi untuk mencari skala Reaumur itu kita menggunakan rumus TR atau skala suhu Reaumur, skala termometer Reaumur itu sama dengan 5/4 dikali dengan skala pada termometer Celcius. Begitu juga untuk mencari skala pada termometer Celcius, kita menggunakan rumus TC sama dengan 4/5 dikali dengan TR. Ya, jadi TC itu adalah skala suhu Celcius dan TR itu adalah skala suhu Reaumur. Kemudian kita juga bisa melihat hubungan antara skala suhu Fahrenheit dengan skala Kelvin. Ya, jadi kita bisa menggunakan persamaan atau rumusnya sudah saya buatkan seperti ini. Jadi untuk mencari skala Fahrenheit kita menggunakan rumus 9/5 dikali skala termometer Kelvin dikurangi dengan 273 tambah 32. Kemudian untuk mencari skala Kelvin kita bisa menggunakan rumus TK sama dengan 5/9 dikali skala Fahrenheit dikurangi 32 tambah 273. Kemudian kita juga bisa melihat dengan skala Kelvin. Ya, jadi bisa dilihat ini adalah rumusnya. Jadi untuk mencari, jadi misalkan kita dikasih misalkan suhu sebuah ruangan itu adalah misalkan 20 derajat Reaumur. Nah, kemudian ditanya berapakah suhu tersebut jika dikonversikan ke dalam skala Kelvin. Ya, berarti kita tinggal masukkan rumusnya TK sama 5/4, kita ganti skala Fahrenheit TR tambah 273 berarti 20 tambah 273 berarti 293 bagi 4 kali 5. Jadi itu adalah hasil dari skala Kelvin. Jadi ini adalah nanti contoh soalnya nanti kita akan bahas lagi, tapi kita lihat dulu bagaimana hubungan antara skala suhu Reaumur dan skala Kelvin. Ya, jadi ini adalah persamaannya. Jadi untuk mencari skala Reaumur kita menggunakan rumus TR sama dengan 4/5 dikali TK kurang 273. Jadi TR itu adalah skala Reaumur, skala termometer Reaumur, kemudian TK itu adalah skala Kelvin, skala termometer Kelvin ya. Kemudian yang berikut kita juga bisa melihat ini adalah hubungan antara, yang pertama kita lihat tadi hubungan Celcius dengan Fahrenheit, hubungan Celcius dengan Reaumur, kemudian hubungan Fahrenheit dengan skala Kelvin. Kemudian kita juga sudah lihat hubungan antara skala suhu Reaumur dan skala Kelvin. Dan kita juga bisa melihat hubungan skala Celcius dengan skala Kelvin ya. Jadi hubungan antara skala suhu Celcius dan skala Kelvin itu kita bisa lihat seperti ini. Rumusnya seperti ini adalah cari skala Kelvin kita menggunakan rumus TK sama dengan TC tambah 273. Kemudian untuk mencari skala Celcius kita menggunakan rumus TC sama dengan TK dikurangi dengan 273. Jadi TK itu adalah skala termometer Kelvin dan TC itu adalah skala termometer Celcius. Kemudian yang terakhir kita juga bisa melihat skala termometer Reaumur dengan skala Fahrenheit ya. Jadi hubungannya persamaannya seperti ini. Jadi kita bisa melihat hubungannya adalah untuk mencari TR atau skala Reaumur dengan skala Fahrenheit itu kita menggunakan rumus TR sama dengan 4/9 dikali TF kurang 32.
Kemudian untuk mencari TF kita menggunakan rumus TF sama dengan 9/5 dikali TR tambah 32. Jadi sudah dijelaskan tadi, TR itu adalah skala termometer Reaumur dan TF itu adalah skala termometer Fahrenheit. Ya, jadi itu adalah hubungan ya antara skala Celsius dengan Fahrenheit, Celsius dengan Reaumur, kemudian Celsius dengan Kelvin, begitu juga skala Reaumur dengan Kelvin, skala Reaumur dengan Fahrenheit, dan juga hubungan antara skala suhu Kelvin dengan skala suhu Fahrenheit. Ya, jadi bisa dilihat ini adalah rumus-rumusnya. Jadi nanti dalam penyelesaian soal nanti kita akan menggunakan persamaan-persamaan seperti ini ya. Jadi misalkan di soal itu misalkan diketahui apa, misalkan yang diketahui itu adalah skala Celsius. Kemudian kita disuruh untuk mengkonversikannya ke dalam skala Fahrenheit, Reaumur dan Celsius. Reaumur dengan Kelvin, kita bisa menggunakan persamaan-persamaan ini ya. Jadi nanti akan lebih jelasnya nanti kita akan bahas di contoh soal ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini mengenai materi suhu sampai di sini, dan untuk contoh soalnya nanti akan dibuat pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.